Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lansuran. Di video kali ini kita akan membahas mengenai software quality assurance atau penjamin kualitas software. Di sini kita akan membahas 6 bab dari pembahasan materi software quality assurance. Yang pertama, The Software Quality Challenge atau tantangan kualitas perangkat lunak. Yang kedua, What is Software Quality? Apa itu kualitas perangkat lunak? Bab yang ketiga, Software Quality Factors, menjamin kualitas software. Yang keempat, The Component of the Software Quality Assurance System of Review, menjamin kualitas software atau penjaminan kualitas software. Yang kelima, kontrak review, peninjauan kontrak. Dan bab yang terakhir itu development and quality plans atau pengembangan dan rencana kualitas. Oke, langsung aja kita akan membahas bab yang pertama, yaitu the software quality challenge atau tantangan kualitas perangkat lunak. Nah, di sini memiliki dua pertanyaan dasar yang harus diajukan sebelum kita melanjutkan ke daftar sebagai subjek dan rincian buku. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa benar untuk mencurahkan buku khusus perangkat lunak atau penjaminan mutu SQA? Atau dengan kata lain, tidak bisakah kita menggunakan buku teks penjamin mutu umum yang tersedia yang dapat diterapkan di berbagai bidang dan industri? Pertanyaan yang kedua, setelah memutuskan untuk mengembangkan buku khusus untuk jaminan kualitas perangkat lunak, di mana berbagai lingkungan pengembangan perangkat lunak dari hobi amatir hingga pekerjaan profesional, haruskah kita mengarahkan upaya utama kita? Sederhananya gini, apakah karakteristik unik dari lingkungan SQA? Nah, bab ini memiliki tujuannya itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengeksplorasi isu-isu terkait. Setelah menyelesaikan bab ini, kita akan mengidentifikasi karakteristik unik dari perangkat lunak sebagai produk dan sebagai proses produksi yang yang membenarkan perlakuan terpisah dari masalah kualitas. Pertanyaan kedua, jelaskan kesulitan lingkungan utama yang dihadapi oleh perangkat lunak, pengembangan tim, dan pemeliharaan sebagai akibat dari lingkungan di mana mereka beroperasi. Nah, dari bab ini memiliki garansi terbatas, di mana gagal fitur tidak memberikan jaminan, baik tersurat maupun tersirat. Dengan gagal fitur tidak menjamin bahwa perangkat lunak atau yang di dokumen pemikiran akan memenuhi kebutuhan Anda. Nah, meskipun fitur gagal melakukan tes yang menyeluruh dari perangkat lunak dan peninjauan dokumentasi bebas dari insidental, sebagaimana adanya, pembeli menanggung risiko penuh yang berasal dari penerapan AMGAL atau AMGAL, program dan kualitas kinerjanya. Jika secara fisik ditemukan dalam dokumentasi atau CD tempat AMGAL didistribusikan, fitur gagal akan mengganti tanpa biaya dokumentasi atau CD dalam waktu 180 hari setelah pembelian, asalkan bukti pembelian ditunjukkan. Oke, itu mengenai bab yang pertama. Lanjut ke bab yang kedua, yaitu What is Software Quality atau apa itu
kualitas perangkat lunak. Secara intuitif, ketika berpikir tentang perangkat lunak, kita membayangkan akumulasi instruksi bahasa pemrograman dan pernyataan atau instruksi alat pengembangan yang bersama-sama membentuk sebuah program atau paket perangkat lunak. Program atau paket perangkat lunak ini biasanya disebut sebagai kode. Itu apakah cukup menjaga kode untuk menjamin kualitas layanan yang diberikan oleh program perangkat lunak? Apakah elemen tambahan diperlukan untuk menjamin kualitas dan dengan demikian menjamin keberhasilan operasional sistem perangkat lunak? Sebagai jawaban awal, kita akan meninjau dari definisi IEEE untuk perangkat lunak. Itu definisi perangkat lunak IEEE yang hampir identik dengan definisi ISO, yaitu memakai ISO 1997 dan IEC dan ISO 9000. Sini mencantumkan 4 komponen perangkat lunak sebagai berikut. Komponen yang pertama itu program komputer atau kode. Yang kedua itu prosedur. Yang keempat itu dokumentasi. Yang ketiga dokumentasi. Dan yang terakhir itu yang sangat diperlukan untuk mengoperasikan sistem perangkat lunak. 4 komponen diperlukan untuk memastikan kualitas proses pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan dari tahun-tahun mendatang karena alasan berikut. Yang pertama, program komputer atau kode diperlukan karena jelas program tersebut mengaktifkan komputer untuk menjalankan aplikasi yang diperlukan. Kedua itu prosedur, diperlukan untuk menentukan urutan dan jadwal pelaksanaan program. Ketiga, dokumentasi pengembangan, laporan persyaratan, laporan desain, deskripsi program, dan lain-lain. Yang keempat, data termasuk parameter, kode dan daftar nama yang menyesuaikan perangkat lunak dengan kebutuhan pengguna tertentu. Sekarang kita membahas bab yang ketiga, yaitu software quality factor atau penjamin kualitas software. Kita telah sepakat lihat dari bab 2 bahwa dokumen persyaratan adalah satu elemen yang terpenting untuk mencapai kualitas perangkat lunak. Di sini kita bertanya, apa dokumen persyaratan perangkat lunak yang baik? Kita ingin mengeksplorasi subjek dan aspek penggunaan perangkat lunak harus tercakup dalam dokumen. Oleh sebab itu, bab ini didedikasikan untuk meninjau spektrum luas aspek penggunaan perangkat lunak yang mungkin beroperasi sepanjang siklus hidup sistem perangkat lunak. Setelah menyelesaikan bab ini, yang pertama kita perlu menjelaskan persyaratan dokumen yang komprehensif dan menggolongkan sesuai dengan isi dokumen tersebut. Yang kedua, menjelaskan struktur, kategori, dan faktor dari model faktor klasik MCCall. Membuat daftar faktor selain termasuk dalam model MCCall yang disarankan oleh model SQL alternatif. Dan mengidentifikasi apa yang terkait dengan definisi persyaratan kualitas. Dan sekarang kita akan membahas bab yang keempat, yaitu the component of the software quality assurance system overview atau penjaminan kualitas software. Dalam bab ini, bab terakhir dari bagian pengantar teks, didedikasikan untuk gambaran skematik dari berbagai komponen dari sistem SQL. Di sini terarsitektur. Komponen sistem SQL dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kelas. Yang pertama, komponen proyek untuk memastikan bahwa komitmen proyek telah ditetapkan secara memadai.
Komponen yang kedua itu komponen kehidupan proyek. Penilaian kegiatan siklus. Siklus hidup proyek terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu ulasan, yang kedua itu pendapat ahli atau pengujian perangkat lunak. Komponen yang ketiga, komponen infrastruktur, pencegahan kesalahan dan perbaikan. Komponen yang keempat, manajemen kualitas perangkat lunak. Kelas komponen ini diarahkan untuk beberapa tujuan. Yang kelima, komponen standarisasi, spesifikasi, dan penilaian sistem SQL. Komponen yang terakhir yaitu organizing untuk SQL, komponen manusia. Berbasis organisasi SQL mencakup manajer. Kita lanjut membahas bab yang kelima yaitu kontrak review atau peninjauan kontrak. Nah, dalam peninjauan kontrak ini bab ini didedikasikan untuk mempelajari tujuan tinjauan kontrak dan berbagai subjek tinjauan yang sesuai dengan tujuan ini. Proses peninjauan kontrak berasal dari hubungan pelanggan dan pemasok dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial untuk proyek internal. Setelah menyelesaikan bab ini, Anda akan dapat menjelaskan 2 tahap tinjauan kontrak, daftar tujuan dari setiap tahap tinjauan kontrak, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya tinjauan, identifikasi kesulitan, dan melakukan tinjauan kontrak utama. Lalu kita jelaskan jalan yang direkomendasikan untuk penerapan tinjauan kontrak utama. Dan kita bisa mendiskusikan pentingnya melaksanakan tinjauan kontrak untuk proyek internal. Dan di sini juga memiliki perayaan penyelesaian proyek atau CFP. Di sini juga ada proses peninjauan kontrak dan tahapannya, memiliki tujuan tinjauan kontrak, jadi dari bab ini kita dapat meninjau dari sebuah proyek yang telah kita buat gagal atau tidak pas kita udah berikan ke klien kita. Dan bab yang terakhir kita akan membahas Development and Quality Plans atau pengembangan dan rencana kualitas. Di dalam pengembangan dan rencana kualitas ini, coba Anda bayangkan bahwa Anda baru saja ditunjuk sebagai kepala proyek yang cukup besar, seperti yang sering terjadi di industri perangkat lunak. Anda berada di bawah tekanan waktu yang serius sejak hari pertama karena Anda adalah anggota tim proposal dan berpartisipasi dalam sebagian besar pertemuan yang diadakan dengan perwakilan pelanggan. Anda yakin bahwa Anda mengetahui semua yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Dalam proposal ini, ringkasan proyek membutuhkan rencana pengembangan dan kualitas yang didasarkan pada bahan proposal yang telah dikaji ulang dan dimutakhirkan secara menyeluruh dan lebih komprehensif daripada proposal yang disetujui, terutama yang berkaitan dengan jadwal, perkiraan sumber daya, dan evaluasi resiko pengembangan, dan sertakan mata pelajaran tambahan tidak ada dalam proposal yang disetujui, dan NS disiapkan pada awal proyek untuk menyembunyikan peringatan mengenai kualitas penjadwalan, potensi kekurangan staf, kekurangan fasilitas. Di dalam peninjauan software ini kita butuh rencana pembangunan dan tujuan rencana mutu. Kita juga butuh
rencana pembangunan, dari bab ini menjelaskan bahwa suatu proyek yang telah kita buat itu kita harus memiliki rencana pembangunan yang seperti apa, tujuannya seperti apa, ya kita harus tahu. Jangan asal buat project kita jual ke klien gitu, nggak tahu hasilnya jelek, nggak bagus. Sekian, terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan video presentasi dari saya mengenai software quality assurance. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa cek di kolom deskripsi, itu saya taruh filenya yang lebih jelas kalau Anda ingin mendownloadnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.